Pemirsa di seluruh tanah air, berjumpa kembali dengan saya dalam program Impact. Anda menyaksikannya di QTV atau TV lokal di kota Anda. Pemirsa, kali ini topik kita sangat istimewa dan penting bagi Indonesia soal pendidikan. Saya akan bicara tentang software edukasi. Di depan saya sudah ada Hari S. Chandra, Ketua Paguyuban Software Edukasi Indonesia. Beliau adalah memimpin perusahaan yang mendevelop software untuk pendidikan untuk sekolah lanjutan. Kita temui Pak Hari S. Chandra. Selamat datang di studio. Terima kasih Pak John. Bapak guru bukan? Bukan Pak, bukan guru formal Pak. Bukan guru formal. Bukan guru formal. Guru informal. Informal. Guru informal itu maksudnya ngajar nyanyi, ngajar apa? Dulu waktu mahasiswa suka mengajar anak-anak di panti asuhan dan seterusnya. Itu background saya menyenangi pendidikan Pak John. Sekarang saya memiliki aktivitas mengembangkan software pendidikan, tapi di luar itu sebagai koordinator dari Paguyuban Pengembang Software Edukasi. Oh, dipilih nih oleh rekan-rekan yang lain jadi ketua. Betul. Ada berapa memang Pak? Ada yang bergerak di bidang ini? Anggota kita sekarang ada 12, tapi di luar itu perkiraan saya Pak sekitar 12 lagi. Jadi 20 sekian adalah perusahaan Indonesia yang secara khusus mengembangkan software edukasi. Masih sedikit ya? Lumayan Pak. Betul masih sedikit, tapi lumayan. Sudah lumayan. Udah lumayan. Dibandingkan 5 tahun yang lalu Pak, atau 10 tahun yang lalu kita growing cukup. Tapi kan kuenya besar nih kalau ini bisnis ya? Persis. Semua level pendidikan? Ya. Dan software pendidikan ini luas Pak John. Tidak hanya pendidikan yang di sekolah, matematika, biologi, sejarah, bahasa, dan seterusnya. Tapi pendidikan sebetulnya juga bisa berarti membuat software untuk keperluan teller banking. Teller banking? Ya, mendidik mereka. Mendidik untuk... Oh, nggak mesti buat di sekolah. Tidak harus di sekolah. Buat perusahaan bisa. Ya, misalnya bisa membuat software pendidikan untuk mengajarkan mengawetkan makanan, bisa membuat software pendidikan untuk mengajarkan para perawat kita yang mau berangkat ke luar negeri misalnya. Jadi cukup luas software pendidikan. Oh, yang ramai buat naik haji kali Pak? Ya. Itu bisa dibikinin ya? Ya, simulasi itu untuk menunjukkan apa yang harus dibuat dari sini ke sana dan seterusnya begitu. Ya, boleh dibuat tuh Pak? Menarik Pak, saya kira itu potensi lain yang bisa menjadi. Kalau software senam itu termasuk ini nggak Pak? Edukasi nggak? Kan banyak Jane Fonda bikin senam, bikin apa? Iya. Itu termasuk. Oh iya. Dan tidak mesti animasi. Menariknya sebetulnya kalau ada animasi Pak Jan. Karena software tanpa animasi nanti kembali ke buku yang hanya statis saja. Jadi cirinya adalah dua. Yang pertama animasi. Tapi tidak cukup Pak, kalau itu software komputer animasi harus ada interaksi. Jadi artinya bagaimana guru atau penggunanya siswa itu bisa memasukkan sesuatu hal ke dalam komputer, kemudian melihat respon dari komputer itu. Nah itu yang menjadi menarik. Oh jadi kalau buat pelajaran olahraga gitu nggak begitu menarik? Kurang Pak ya, pelajaran olahraga ya lebih baik praktek langsung Pak. Iya. Oh itu kalau sepak bola penting kali. Misalnya menendang pisang gitu sudut berapa gitu kan? Sebagai bisa dianimasi. Ya, sebagai pengetahuan oke gitu Pak. Tapi keterampilan itu harus dilakukan di lapangan ya Pak ya. Begitu Pak ya. Ya. Enggak, saya pengen tahu nih kenapa Bapak berkecimpung di bidang ini. Apa karena udah pasti pasarnya masih sedikit pemainnya gitu, tapi mungkin bisa menjelaskan lebih filosofis kali ya. Ya, pertama 23-24 tahun yang lalu kami melihat bahwa pendidikan dan IT itu titik temunya di software, Pak. Pendidikan dan IT. Pendidikan di IT, ya. Software ini kontennya adalah konten pendidikan, tapi medianya adalah IT. Enggak, maksud saya apakah Bapak bikin begini hanya untuk dagang atau untuk justru itu Pak, justru itu saya mau berangkat bahwa kita melihat pada suatu saat software ini memainkan peranan yang sangat penting. Okay. Ya, khususnya kalau kita berbicara yang mungkin gampang dicerna adalah pendidikan formal, Pak Jan. Software ini bisa menjadi tools, alat bantu bagi seorang guru untuk mengajar lebih baik, untuk mengajar secara menarik,
sehingga siswa ini tidak bosan dan mudah memahami suatu konsep tertentu. Itu adalah filosofinya. Kita melihat tools ini pada suatu saat dan sekarang sampai zamannya Pak John menjadi bagian yang penting sekali dari proses pembelajaran. Tapi kalau orang tua kita kan berpikir, zaman dulu nggak ada begini, pinter juga tuh gitu. Betul. Betul Pak. Ya, sama dengan saya kira 10-15 tahun yang lalu, zaman gini juga nggak ada komputer gitu kan Pak ya. Zaman gini nggak ada handphone, tapi teknologi itu nggak bisa dibendung. Kita nggak bisa lagi sekarang mengatakan saya nggak mau handphone. Gitu. Masalahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan handphone ini. Tentu ada sisi negatif. Facebook dan segala macam jejaring sosial itu pada suatu saat ada positif dan negatifnya. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan sisi positifnya. Demikian juga soal pendidikan ini. Sekarang mulai sudah menjadi kesadaran para guru, para orang tua murid dan siswa sendiri bahwa belajar dengan ICT for education atau e-learning atau digital textbook. ICT itu apa Pak? Information, Communication, and Technology. Indonesianya kita sebut TIC itu Pak ya. Teknologi, informasi dan komputer gitu. Sudah diuji coba? Banyak sekali Pak. Hasilnya gimana? Menarik dan menurut saya luar biasa. Artinya bagaimana ngukurnya? Ngukurnya misalnya seorang guru di Rangkas Bitung yang tidak jauh dari tempat kita itu mengatakan, Pak, setelah 2 tahun saya mempraktekkan software ini di kelas, murid-murid saya mulai banyak yang bertanya kapan kita belajar pakai gambar yang lucu-lucu. Saya punya pengalaman, kita mentraining 370 guru 3 tahun yang lalu Pak. 1 diantaranya datang dari Semarang. Setelah 1 minggu training, guru tersebut kembali ke kotanya. Hari Senin berikutnya dia telepon kami dan mengatakan siswa saya mau bicara dengan Bapak. Dan waktu kita terima telepon itu, siswa itu mengatakan, Pak, kami mulai senang belajar lagi. Jadi jelas bahwa software ini membawa suatu situasi belajar itu menarik. Dan itu tidak hanya di Indonesia Pak John. Everywhere in the world, orang mengatakan ICT for education adalah revolusi bagi proses. Tapi itu kalau respon mereka tadi cuma kelihatan fun. Ya. Tapi pada hasil pendidikan itu gimana ngeliatnya? Wah, ini sesuatu hal yang lain yang berat Pak. International ada measurement untuk mengukur itu. Ya, di Indonesia tentu suatu saat yang berhak mengukur itu adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi seharusnya Depdiknas memulai secara serius ini, meskipun secara internasional itu sudah nggak terbantahkan lagi. Tapi saya mulai dengan sesuatu yang sederhana, Pak Jan. Kalau seseorang tidak tertarik belajar, tidak mungkin berprestasi. Yep. Setuju ya Pak ya? Yep. Tapi kalau seseorang tertarik untuk belajar, ada kemungkinan dia berprestasi. Tidak selalu berprestasi, tapi ada kemungkinan. Jadi saya kira kita semua sepakat bahwa mulai tertarik, mulai senang, mulai berminat, itu adalah prasyarat untuk berprestasi. Fakta-fakta empiris menunjukkan saya menjadi ahli kimia karena dulu guru saya menarik. Betul kan Pak ya? Saya menyukai sejarah karena beliau bisa bercerita dengan bagusnya. Itu adalah ketertarikan. Tanpa ketertarikan, mau masuk pelajaran aja sudah malas, tentu tidak mungkin berprestasi. Jadi dari situ mudah untuk mengkaitkan bahwa kalau mau berprestasi harus tertarik. Harus tertarik. Gitu. Tidak ada cara Dia lain. harus fun, Pak, harus fun belajarnya. Ya. Iya betul. Nah selama ini nggak yang begitu yang nggak ada Pak, di sekolah. Di sekolah Fun itu yang nggak ada. Betul Pak. Guru itu menakutkan. Iya. ICT inilah perannya, bagaimana dia bisa mendeliver suatu material melalui suatu animasi, melalui suatu interaksi, sehingga seolah-olah kita nonton TV atau bermain game. Dan anak bapak nggak bisa di stop main game kan Pak ya? Sulit berhenti untuk nonton program TV yang bagus kan? Itu adalah contoh bagaimana mulai ketertarikan itu.